Madinah adalah kota yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menyinarkan ketenangan spiritual. Di sanalah Rasulullah membangun peradaban Islam pertama, menanamkan nilai persaudaraan, dan mempersatukan hati yang sebelumnya terpecah. Udara Madinah seolah memeluk lembut setiap peziarah dengan kesejukan iman, tempat di mana wahyu berubah menjadi kehidupan nyata, bukan sekadar bacaan suci. Dalam suasana penuh berkah itu, Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat pertamanya tak lama setelah tiba di Madinah. Dari mimbar sederhana, beliau menegaskan pesan inti risalah Islam, takwa kepada Allah, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kesatuan umat. Khutbah itu bukan sekadar pidato keagamaan, tetapi tonggak awal pembentukan masyarakat Islam yang beradab dan berkeadilan. Dari khutbah inilah pijakan moral dan sosial umat Islam mulai dibangun. Berikut ini adalah naskah khutbah Jumat pertama Rasulullah di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Al-Jami, li Ahkam Al-Quran. Segala puji bagi Allah, kepadanya aku memohon pertolongan, ampunan, dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan cahaya dan pelajaran, setelah lama tidak ada rasul yang diutus, minimnya ilmu, dan banyaknya kesesatan pada manusia di kala zaman menjelang akhir dan ajal kian dekat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itulah wasiat terbaik bagi seorang Muslim. Dan, seorang Muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah. Sebab, itulah peringatan yang tiada tandingannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan karena takut kepadanya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dan, jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar masanya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Dan Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Dialah zat yang benar firman-Nya, melaksanakan janjinya, dan semua itu tidak pernah teringkari. Allah berfirman, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Karenanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan sekarang maupun yang akan datang, dalam kerahasiaan maupun terang-terangan. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menghindarkan dari kemarahan, hukuman, dan murkanya. Takwa kepada Allah akan membuat wajah bersinar terang, membuat Allah ridha, dan meninggikan derajat. Lakukanlah dengan sepenuh kemampuan kalian, dan jangan sampai kurang di sisi Allah. Dia telah mengajarkan kepada kalian dalam kitab-Nya dan membentangkan jalan-Nya, untuk mengetahui siapa yang benar dan untuk mengetahui siapa yang dusta. Maka, berbuat baiklah, sebagaimana Dia berbuat baik kepada kalian, dan musuhilah musuh-musuhnya. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih dan menamakan kalian sebagai Muslim. Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Tiada daya upaya, kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Karenanya, perbanyaklah mengingat Allah, dan beramallah untuk kehidupan setelah mati. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan baik dengan Allah, Allah pun akan membuat baik hubungan orang itu dengan manusia lainnya. Karena Allah yang memberi ketetapan kepada manusia, sedang manusia tidak mampu memberi ketetapan kepadanya. Dia menguasai manusia, sedang manusia tidak bisa menguasainya. Allah itu Maha Agung. Tiada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.